dalam sebuah pilihan, ya pilihan politik ada konsekuensi. Pak SBY sanggup mengeluarkan perpu karena semata-mata mendengarkan bahwa keinginan masyarakat itu seperti itu. Dari DPP dikeluarkannya rektor ya, target menang. Iya. Memang lawan kita berat, tapi dengan kerja-kerja yang kolektif terukur dari partai koalisi dan relawan yang ada, insya Allah kita bisa. Kalau Lampung Timur itu, saya optimis kalau semua mesin partai dan mesin ini bisa bergerak dengan baik dan terkoordinasi dengan baik, insya Allah kita bisa. Ya lawan kita ya kompetitor aslinya begitu. Kita tidak lagi berkutat pada hal-hal yang sifatnya ada di dalam internal. Tahapan-tahapan ini harus kita lalui semua dengan baik, ya. Kalau kita mau menuju 2024 baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wira Hadi Kusuma dalam program Wira Corner. Kali ini Wira Corner sudah kedatangan rombongan dari DPP Partai Demokrat dan DPD Partai Demokrat Lampung. Dan saat ini rombongan DPP Partai Demokrat dipimpin langsung oleh yang wajahnya memang sudah tidak asing di Provinsi Lampung. Beliau memang cukup terkenal di Provinsi Lampung yang karena sudah pernah beberapa kali mengemban amanah dari masyarakat Lampung untuk menjadi menduduki anggota parlemen di Provinsi Lampung. Beliau adalah Bang Imer Darius. Posisinya Bang Imer adalah Deputi Baptilu yang juga koordinator Satgas Pilkada di wilayah Sumatera 3. Ya, Itu daerah mana aja Bang? Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Bengkulu. Iya. Nah, yang kedua ada juga rombongan ini ada dari DPP Mbak Devita Prihatini. Assalamualaikum. Iya. Mbak Devita ini adalah Deputi Bidang Komunikasi DPP Partai Demokrat. Pembina komunitas. Pembina komunitas juga di DPP Partai Demokrat. Beliau juga memang sering kalau kita saksikan di media online, khususnya juga kita sering lihat wajah beliau dan juga penyampaian wawancara beliau oleh di media online. Beberapa kali saya juga menyaksikan atau membaca nama dari Mbak Devita sendiri. Ya, kalau di sebelah kanan saya ini ada Bang Yandri Nazir, juga tidak asing, saya yakin tidak asing di Provinsi Lampung. Dari sejak saya di dunia jurnalis di awal juga memang sudah kenal dengan beliau. Bang Yandri Nazir juga beberapa kali juga menduduki parlemen, juga anggota DPRD Provinsi Lampung, yang memang saat ini diamanahkan di DPD Partai Demokrat selaku bendahara DPD Partai Demokrat dan juga merangkap jabatan sebagai PLT Ketua DPC Partai Demokrat Lampung. Dan di sebelah kanannya juga sama saja. Warga Lampung juga tidak asing, kemarin beberapa bulan yang lalu juga mewarnai media di Provinsi Lampung karena posisinya beliau selaku diangkat menjadi sekretaris, ya, diamanahkan sebagai sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung. Dan kalau di sebelah kanannya juga ada, saya biasa memanggilnya Bro, kawan lama saya, mantan jurnalis yang kini di politik, ya beliau adalah Bro Tony Mahasan. Beliau adalah direktur eksekutif DPD Partai Demokrat Lampung. Nah, saya sangat menunggu sebenarnya momentum rombongan Partai Demokrat ke sini karena memang di pusat ini Bang Im, DPP Partai Demokrat adalah salah satu partai yang memang menolak UU Cipta Kerja. Ya. Namun saya tidak ingin membahas itunya karena Ya. sudah banyak dibahas di media. Di program Wira Corner ini saya ingin menyoroti mengenai langkah DPP Partai Demokrat di
politiknya, kebijakan politiknya. Karena memang banyak Demokrat mengatakan oposisi setengah hati yang dilakukan. Nah, bagaimana Abang menyikapi ada anggapan seperti itu? Apakah memang Demokrat ini hanya sudah menyatakan oposisi dalam pemerintahan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin, atau juga memang juga menepis anggapan setengah hati dalam oposisi itu? Nantinya juga kita ingin membahas juga kerja Abang mengenai pilkada ini, Pak. Baik. Saya kira masyarakat sudah tahu dan mahfum dengan posisi politik Partai Demokrat hari ini, ya, bahwa kita di luar pemerintah. Ya. Konsekuensi kita di luar pemerintah adalah bahwa tentu kita akan melakukan langkah-langkah yang mungkin bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang kita anggap memang perlu kita kritisi. Tapi Partai Demokrat juga tidak secara vulgar ataupun dalam bentuk sikap yang sangat kaku bahwa kita adalah partai oposisi, ya. Karena kalau kebijakan pemerintah itu memang baik, ya, buat masyarakat, ya kita akan memberikan apresiasi dan support, ya. Nah, contoh beberapa kebijakan pemerintah yang memang kita anggap baik, ya, itu kita juga berikan support, kita berikan apresiasi. Tapi ada kebijakan-kebijakan yang memang kita anggap memiliki dampak negatif yang lebih besar, ya, konsekuensinya bahwa ini semua harus kita kritisi, ya. Karena memang kebijakan yang besar pengaruhnya terhadap masyarakat tentu akan memberikan dampak dan efek yang besar pula terhadap masyarakat. Seperti Cipta Kerja. Iya, saya kira Undang-Undang Cipta Kerja ini kan jadi salah satu hal yang memang menjadi perhatian seluruh bangsa. Ya, kita tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang yang bisa dikatakan menegasikan ada 79 undang-undang. Dan kita paham bahwa semangatnya adalah semangat bagaimana pemerintah ini memberikan suatu langkah yang lebih mudah dalam rangka meningkatkan akselerasi di dalam proses pembangunan kita, khususnya dalam bidang investasi. Kita tahu bahwa salah satu hambatan kegiatan dan usaha ataupun investasi di Indonesia itu adalah masalah birokrasi. Tetapi birokrasi saja itu bukan sesuatu yang memang hal yang utama, ya. Banyak hal-hal lain, ya, yang memang kita anggap juga menjadi faktor penghambat, ya. Sehingga kalau pemerintah beranggapan bahwa dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini seolah-olah besok dunia Indonesia ini akan berubah secara drastis, saya kira itu terlalu berlebihan, ya. Karena proses pembangunan itu tidak bisa instan, semuanya setahap demi setahap dan by proses, ya. Apa pondasi yang sudah kita lakukan pada periode sebelumnya, ya, kalau kita artinya konsisten menuju satu titik yang sama, saya kira itu kan bisa dijadikan pijakan kita untuk melangkah ke depan yang lebih baik. Berarti bukan ingin motivasinya bukan ingin menarik simpati masyarakat, karena kan menjadi polemik dan DPP Demokrat se-Indonesia menyatakan bahwa menolak karena ingin menarik simpati masyarakat dalam hal bukan itu tujuannya. Atau memang membela di dalam politik masyarakat. Di dalam politik ada keniscayaan seperti itu. Dalam sebuah pilihan, ya, pilihan politik ada konsekuensi. Nah, soal bahwa hari ini adalah kita lihat dalam tanda kutip bahwa masyarakat punya suara yang besar untuk memberikan ketidaksetujuan terhadap undang-undang ini, ya, Undang-Undang Cipta Kerja ini.
dan bahwa ini memberikan efek politik ya, memberikan dampak politik terhadap partai-partai politik, itu saya pikir sebuah keniscayaan ya. Kita tidak mungkin bisa menghindar dari situasi itu. Dan kalau situasi hari ini juga bahwa Partai Demokrat katakanlah searah dengan suara masyarakat, ya saya kira itu kita pernah juga ya bahwa kita menghadapi situasi yang seperti ini dan kita konsisten mengikuti suara masyarakat. Pernah waktu undang-undang HIP. pilkada ya gitu ya, undang-undang pada saat Pak SBY terakhir di 2014, pada saat undang-undang pilkada itu disahkan, banyak sekali penolakan oleh baik itu masyarakat secara langsung, kelompok-kelompok masyarakat, organisasi masyarakat dan lain sebagainya. Yang waktu itu kita tahu ya, kita saksikan bersama-sama, dan itu semua didengarkan oleh Partai Demokrat, oleh Pak SBY didengarkan, oleh Partai Demokrat didengarkan, dan kita sanggup untuk mengambil suatu keputusan yang drastis pada saat itu. Pak SBY sanggup mengeluarkan Perpu karena semata-mata mendengarkan bahwa keinginan masyarakat itu seperti itu. Jadi kalau hari ini Partai Demokrat berpihak kepada keinginan yang orang banyak, masyarakat banyak, itu memang kita berusaha untuk bisa mendengarkan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Oke, Kira itu. Nah, saya ke Mbak Devita. Gitu. Tadi juga mengenai komunitas, juga membina komunitas, dan juga dalam hal ini juga saya lihat apakah memang komunitas-komunitas yang tengah didekati Demokrat itu juga memperkenalkan visi misi Demokrat, dan juga apakah itu juga sebuah cara untuk menarik simpati yang memang itu nanti menjadi ya mesinnya Demokrat nanti ke depan di Pilpres 2024, Pilkada serentak 2024 juga. Karena banyak yang menyebutkan Pilkada saat ini 2020-nya adalah sebenarnya fightingnya itu di 2024. Ini cuma mesin, memanaskan mesin aja. Itu bagaimana ini Mbak? Ya, alhamdulillah tuh Devi tuh dapat tugas dari DPP membina semua komunitas. Mungkin ya selama ini ketua dipercaya sama ketua umum melihat semua yang Devi bergerak di berbagai organisasi dan komunitas. Dan sekarang tuh mungkin karena kita COVID ya, Devi mempergunakan dengan komunitas itu keliling. Devinya sempat juga Devi di kemarin baru pulang dari Medan, komunitas sepeda. Nah, sepeda. Dan ternyata di situ banyak sekali mereka tuh yang emang berminat untuk Demokrat. Jadi Devi keliling mempergunakan, jadi komunitas ini kan semua tuh stay at home, tapi karena sekarang olahraga lah, di saat COVID ini olahraga tuh tetap sepeda lagi booming. Akhirnya Devi keliling, alhamdulillah kayak di Bandung itu ribuan malah komunitas-komunitas sepeda yang Devi udah temuin, dan dengan cara Devi bikin langsung mereka dengan minatnya mereka, Devi langsung bikin KTA. Alhamdulillah udah bikin KTA Demokrat dengan Devi kumpul ya, olahraga ya. Kemarin Lampung juga kita, Lampung Untuk persiapan akhir lah. untuk persiapan akhir mereka siap. Makanya Yudi juga insya Allah juga kan mungkin di Sumsel Devi akan pegang juga. Banyak sekali yang dari komunitas-komunitas sekarang yang anak-anak muda yang bergabung ke Demokrat sekarang. Oke, saya ke Pilkada nih, Pak. Ya. Abang kan dalam rangka kedatangan ke Lampung ini juga tentunya pasti dalam hal Pilkada. Ya. Di nanti 9 Desember 2020. Hanya tinggal hitungan hari, sekitar 30 harian lagi yang memang akan dimulainya Pilkada di 9 Desember. Targetan Demokrat, Pak, di Pilkada Lampung seperti apa? Sapu bersih kan ada, dan juga bagaimana untuk di kota yang memang juga melawan semi petahana, semi saya sebut karena memang istrinya petahana, dan juga bagaimana di daerah lain. Ya, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa memang kami datang ke Provinsi Lampung ini dalam rangka melaksanakan tugas kami sebagai koordinator Satgas ya, koordinator Satuan Tugas Pilkada ya. Jadi untuk wilayah Sumatera bagian selatan termasuk Lampung ya. Kalau di Lampung itu
saya kira memang kita tahu lah ya. Saya kan mantan pengurus di DPD, kemudian juga saya mengetahui situasi dan kondisi politik di Provinsi Lampung ya. Kemudian juga soal kandidat yang kita usung itu adalah kandidat yang memang berpotensi untuk menang semuanya. Ya. Jadi bahwa kita punya optimisme tentu, karena memang kita memilih berdasarkan semua pertimbangan dan aspek yang memang bisa kita jadikan pedoman untuk bisa memenangkan pilkada. Tetapi lebih daripada itu, bahwa yang utama daripada kenapa kami dari DPP itu harus keliling, harus turun, bahwa ada semangat baru yang ingin di pesan ini yang ingin kami sampaikan kepada seluruh pengurus, kader, ya, kemudian anggota fraksi dan kepada seluruh masyarakat, bahwa kami Partai Demokrat di bawah pimpinan AHY mencoba untuk sebisa mungkin kami tahu dengan situasi dan kondisi di daerah, kemudian kami membangun suatu semangat baru bahwa kolektivitas kita dalam bekerja ya itu menjadi sesuatu yang penting ya, dalam rangka kita mensukseskan tujuan politik kita. Nah, semangat baru ini yang akan kita sampaikan kepada seluruh pengurus, kemudian seluruh kader, kemudian juga simpatisan dan seluruh masyarakat yang ada di tiap-tiap provinsi yang kami datangi, kemudian tiap-tiap kabupaten kota yang kami datangi, dan mudah-mudahan dengan semangat ini ya, harapan kami bahwa seluruh calon kita, kemudian seluruh pengurus yang ada di daerah merasakan bahwa partai ini hadir gitu, pada saat kita sedang punya kerja-kerja politik seperti ini ya. Dan target maksimal tentu harapan kita bisa kita capai dengan cara seperti itu. Nah, saya ingin ke Bang di DPD nih Bang. Ya. Ya. Karena kan pasti ada juga DPD yang bekerja sebenarnya di pilkada ini, juga DPD yang harus memanaskan mesin dan juga menjalankan mesin. Pertama mungkin ke Bang Julian Manap juga selaku sekretaris DPD Partai Demokrat. Bang, dari 8 pilkada, 8 daerah yang memang Demokrat juga masing-masing mengeluarkan rekomendasi. 8 itu apakah memang semuanya menjadi targetan DPD untuk menang? Sama pertanyaannya. Dan juga bagaimana caranya Demokrat untuk bisa merebut kemenangan di masing-masing itu? Boleh diceritakan dan Terima kasih. Jadi kalau target menang dari DPP dikeluarkannya rekom ya target menang. Iya. Setiap calon yang direkom targetnya harus menang. Bagaimana dengan caranya ya itu salah satunya dengan melibatkan struktur partai dan ini juga peluang kita dalam rangka memperjelas bahwa struktur partai itu ada. Di samping struktur partai kan ada juga sudut-sudut lain daripada calon yang bisa membantu kemenangan itu. Tapi yang harus kami pastikan, termasuk juga dari Satgas, memastikan bahwa struktur ini jalan untuk dalam rangka merebut kemenangan itu. Nah itu Bang, maksud saya penekanannya. Pilkada biasanya sentar dengan Partai Demokrat. Biasanya dalam pilkada itu tim sukses yang bekerja, yang dibentuk oleh paslon. Bagaimana dengan Demokrat? Apakah mesin Partai Demokrat juga bekerja? Itu yang apakah hanya sekedar membuat kertas untuk rekomendasi, atau memang juga menyiapkan mesin partai untuk memenangkan calon yang memang direkomendasikan oleh DPP? Kita pastikan bekerja struktur partai plus tim pemenangan dari paslon juga. Kita pastikan bahwa itu juga bisa memenangkan gitu. Jadi turunnya tim ini juga untuk memastikan kita mempersiapkan di daerah. Daerah mempersiapkan, DPD mempersiapkan,
melihat, memonitoring, sekaligus mengevaluasi mana yang kurang. Tapi sejauh ini sama berjalan di masing-masing calon, sama berjalan bahwa semuanya kita pastikan fix bahwa siap untuk memenangkan. Bagaimana nantinya Bang, ketika ada yang membalelo kader atau juga memang anggota DPRD dari Partai Demokrat yang malah tidak memihak calon yang dari DPP, apa sanksinya dari Partai Demokrat? Oh ya, jelas ada aturan partai yang yang mengharuskan itu, bahwa kita harus jalankan aturan partai itu. Ada yang balelo, fraksi yang balelo itu ya harus kita kasih sanksi tegas ya. Kita harus kasih sanksi tegas, berarti dia melanggar aturan partai. Dan sejauh ini saya pastikan nggak ada. Tidak ada. Kita pastikan tidak ada. Kalaupun ada juga sudah di warning dari awal kan, tapi kita pastikan tidak ada. Tidak ada. Iya. Oke Bang, ini saya mau bertanya kepada Bang Yandri, ini bukan selaku bendaharanya Bang. Saya nggak mau bicara bagaimana postur keuangan Demokrat. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana juga tidak boleh ya. Iya, nggak boleh juga. Maksud saya bagaimana Lampung Timur kemarin kan sempat membuat mengagetkan publik Lampung dengan mencopot ketuanya, tiba-tiba digantikan oleh Abang, tapi bisa langsung konsolidasi dan langsung kompak di bawah pimpinan Abang. Juga saya juga dengar kabar Abang mengumpulkan langsung PAC di DPD dan langsung berikrar untuk tetap di Partai Demokrat. Nah, saya salut dengan kerja Abang itu. Namun Bang, yang posisi di Lampung Timur saat ini kan telah dikeluarkan rekomendasi untuk pasangan Yusron dan Benny Kisworo. Nah, Abang bagaimana cara kerja Abang? Karena kan pasti ini melawannya cukup kuat di petahana. Yang memang petahana ini kan diunggulkan biasanya dalam pilkada. Meskipun bisa juga kalah. Buktinya Trump kalah gitu. Tapi itu di Amerika. Nah, bagaimana dengan Abang kerja-kerja dari DPC Partai Demokrat Lampung Timur? Yang jelas yang pertama bahwa partai harus solid. Kerja-kerja partai juga harus terukur, mesin partai juga harus jalan, dan yang paling kami genjot adalah anggota fraksi dan kawan-kawan yang sudah yang mencalon kemarin ini yang punya suara itu kita himbau, kita panggil untuk bekerja, dan itu suara-suara pasti. Memang lawan kita berat, tapi dengan kerja-kerja yang kolektif terukur dari partai koalisi dan relawan-relawan yang ada, insya Allah kita bisa. Iya, maksud saya juga Bang, Lampung Timur ini kan salah satu pemilih terbanyak setelah Bandar Lampung dan Lampung Tengah, nomor 2. Tengah, satu baru Bandar Timur. Nah, Bandar Lampung, Lampung Timur. Bukan Bandar Timur dulu. Oh iya, maksud saya kedua dalam pemilih terbanyak di Lampung. Ini pasti juga menjadi incaran untuk Demokrat. Bagaimana kader Demokrat bisa menjadi pemimpin di Lampung Timur. Nah, kerja-kerja untuk itu kan juga mesin partai tadi yang kata Abang paparkan itu bekerja. Dan apakah ada cara-cara lain yang dilakukan Demokrat, apa door to door atau sebagai macam cara kampanye yang untuk dua pasangan ini? Karena lawannya tadi saya tekan, lawannya kan petahana dan memang salah satu juga cukup sulit melacak siapa yang menang sebenarnya di Lampung Timur ini. Ya, jadi saya kebetulan dipercaya menjadi ketua pemenangan. Jadi tugas saya adalah bagaimana mengkoordinasikan kerja-kerja dari elemen dari kelompok-kelompok tim yang ada untuk bisa bergerak memenangkan calon yang kita usung. Terus selanjutnya kita melakukan langkah-langkah yang bagaimana supaya masyarakat itu bisa datang ke TPS dan memilih calon kita. Kita tahu kondisi saat ini kan kesempatan calon untuk berkenalan dengan masyarakat sangat terbatas. Dengan kondisi COVID seperti ini, dengan aturan-aturan kampanye yang sangat ketat dan tidak ada pertemuan-pertemuan besar,
tidak ada kampanye akbar, sehingga kerja-kerja tim lah yang harus diperkencang gitu dan perkuat. Nah, untuk itu kita kalau kami di Demokrat memerintahkan kepada anggota fraksi kita di dapil dia masing-masing itu harus bekerja. Kalau suara mereka kecil dari suara yang mereka dapat di saat memilih, itu maka akan ada sanksi partai. Saya sebagai ketua DPC sudah membuat instruksi itu. Sudah sebuah instruksi kepada semua anggota fraksi saya. Nah, ini langkah-langkah yang sudah kami. Seterusnya kita bagaimana struktur partai kita gerakkan untuk bisa bekerja lebih maksimal lagi. Nah, jadi ini langkah-langkah yang kita lakukan, dan di samping itu kita juga menghimpun dari relawan-relawan. Kita berkoordinasi dengan kita karena berkoalisi dengan Partai Nasdem. Partai Nasdem juga kita gerakan juga untuk bergerak menggerakkan mesinnya sampai ke tingkat akar rumput. Begitu juga dengan dari relawan-relawan yang simpatisan Pak Yusron, begitu juga dengan tim-tim yang lain, tim keluarganya Pak Beni, tim Demokrat, tim relawan yang dulu saya yang caleg juga, itu kita akan kita gerakan semua. Nah, kalau Lampung Timur itu saya optimis kalau semua mesin partai dan mesin ini bisa bergerak dengan baik dan terkoordinasi dengan baik, insya Allah kita bisa. Nah, ini saya ke saudara saya nih, Bro Tony Mahasan nih, selaku Direktur Eksekutif. Pastinya Anda juga kan mendapatkan laporan dari 8 kabupaten kota. Nah, sebenarnya boleh dibocorin nggak, Bro Tony? Saya yakin ada juga laporan mengenai keluhan atau boleh dibocorin nggak sih laporannya ini apa nih, Bro Tony? Apakah memang mengenai konstelasi yang memang berubah atau apa? Bagaimana cara menyikapinya dan bagaimana juga cara antisipasi dari Partai Demokrat nih, Bro Tony? Saya beruntung karena punya ilmu jurnalistik. Oh iya. Jadi ada kode etik yang kita bisa di. Oh iya. Jadi menyambung semua tadi, pada prinsipnya 8 kabupaten kota yang didukung oleh Partai Demokrat itu jalan untuk menuju kemenangannya sudah kita rintis dan nampak. Jadi optimis kita dengan 8 kemenangan yang ada di kabupaten kota yang sedang berkontestasi itu sangat terlihat gitu. Ya, jadi keluhan-keluhan yang sifatnya prinsip itu nyaris tidak ada. Bahwa ada sedikit perbedaan dalam melakukan penetrasi perjuangan di lapangan itu biasa saja, seperti itu. Jadi dalam hal di lapangan pun tidak ada suatu hambatan atau benturan dari partai bekerja untuk mendukung calon itu. Secara umum internal itu tidak. Karena sistem kita sudah memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan tahapan dan istilah Bang Imer itu sudah on the track lah. Ya lawan kita ya kompetitor aslinya begitu loh. Kita tidak lagi berkutat pada hal-hal yang sifatnya ada di dalam internal. Saya kembali ke Bang Imer nih, Bang. Iya. Sebagai kepala rombongan Karom. Nih, Bang Imer kan kedatangan sini juga tadi sudah disampaikan untuk juga melihat dan memastikan juga bagaimana sih mesin partai bekerja atau tidak. Nanti Abang akan keliling di 8 daerah untuk memastikan itu. Iya, kalau kita ini kan turunnya berbagi tugas ya, berbagi tugas, berbagi peran, kemudian berbagi wilayah ya. Ada daerah-daerah yang bisa saya kunjungi langsung, bahkan kadang juga saya on the spot langsung
dengan kegiatan lapangan bersama paslon, bersama struktur partai pada saat kampanye dan lain sebagainya. Ada juga mungkin daerah-daerah yang saya tidak menjangkau tapi anggota Satgas sebenarnya menjangkau. Kita berbagi peran. Kemudian juga target kita memang bahwa seluruh daerah pilkada itu semua dapat dikunjungi. Kemudian di samping itu juga tadi kan kami mengadakan rakor. Rakor itu tidak hanya daerah yang melaksanakan pilkada, tetapi juga daerah yang tidak melaksanakan pilkada. Tetapi kita minta mereka juga berkewajiban untuk membantu ya daerah-daerah, artinya DPC yang melaksanakan pilkada, khususnya di daerah-daerah yang bersifat daerah perbatasan ya. Misalkan ada satu kabupaten yang tidak melaksanakan pilkada ya, kemudian di sebelahnya ada yang melaksanakan pilkada, maka kabupaten yang berada di sebelahnya kita minta bersama anggota seluruh pengurus strukturnya, kemudian anggota fraksinya untuk dapat membantu di daerah penyangga perbatasan antara kabupaten tersebut ya. Kemudian juga kita minta juga mereka proaktif ya untuk bisa menggunakan jaringan dan hubungan-hubungan relasi keluarga dan lain sebagainya yang ada di kabupaten yang melaksanakan pilkada itu. Ada pesan khusus dari ketum? Ya. Untuk saat rakor atau saat dalam menghadapi pilkada? Iya. Jadi yang pertama bahwa ketua umum sangat concern ya dalam pilkada ini. Beliau juga selalu memesankan kepada kita bahwa tolong sampaikan kepada seluruh pengurus dan kader kita di daerah bahwa apa yang kita lakukan hari ini dalam proses politik ini adalah semua rangkaian menuju 2024. Artinya tahapan-tahapan ini harus kita lalui semua dengan baik ya. Kalau kita mau menuju 2024 baik. Beliau selalu memberikan arahan pada kita, kemudian meminta kita semua untuk mengajak seluruh pengurus dan kader di daerah supaya memiliki semangat dan semangat dan rasa ya, semangat dan rasa kebersamaan yang harus kita pupuk terus gitu ya. Karena ke depan akan banyak lagi event-event politik yang akan kita hadapi, dan ini semua membutuhkan kolektivitas kita di dalam rangka kita mensukseskan semua event politik ini. Pilkada 2020 ini buat suatu daerah seperti di Provinsi Lampung tentu juga akan berpengaruh pada pemilihan gubernur ya pada tahun 2023 2024 ya. Dan oleh karena itu Ketua Umum juga mengingatkan penting buat kita di daerah ini juga, baik itu seluruh pengurus DPD, DPC, bahwa sukses kita pada hari ini adalah bagian daripada upaya kita untuk mensukseskan target kita ke depan. Nah, ini mungkin terakhir nih Bang, tapi sebelum Abang menutup, saya minta dari Bang Julian Manap selaku sekretaris DPD, mungkin closing statement lah, apa saya berikan ruang khusus dari Abang untuk mungkin semacam instruksi atau semacam himbauan untuk seluruh kader atau seluruh simpatisan Partai Demokrat di Provinsi Lampung, khususnya 8 daerah. Adakah pesan-pesan dari DPD Partai Demokrat Lampung agar mereka bekerja seperti apa? Nah, saya memberikan ruang itu. Oke, terima kasih. Jadi untuk semua kader Partai Demokrat di daerah, terutama yang melakukan pilkada, harus segera kerja mati-matian. Mati-matian. Hidup mati. Bela calon supaya menang. Iya. Karena apa yang digambarkan hasil dari 2020 ini akan tergambar untuk nanti di 2024 apapun hasilnya. Tapi kita harus semangat dan
pastikan bahwa kita harus menang. Ke Bang Imer nih Bang, sebagai ketua rombongan nih Bang, closing statementnya Bang. Ya, saya kira kepada seluruh kader ya, atau seluruh pengurus, seluruh kader, kemudian simpatisan partai, anginnya kayaknya bagus ke depan ini, ya kan? Gitu. Jadi angin politiknya bagus. Kita pernah mengalami suatu musim yang angin barat. ya kita pernah merasain suatu musim yang memang penuh dengan katakanlah semi ya, musim semi yang baik gitu, di mana pada saat itu semuanya kelihatan indah, semuanya terasa indah. Kemudian kita mengalami situasi yang masuk ke dalam musim gugur, dan saya yakin bahwa musim semi itu akan muncul kembali, dan itu tanda-tandanya sudah mulai kelihatan. Kenapa? Karena langit sudah kelihatan mulai membiru. Jadi saya kira seluruh pengurus, kader, simpatisan yang dulu dekat dengan kita memilih Partai Demokrat, saya himbau sudah waktunya kembali, karena ada harapan besar di situ. Jadi minimum ada 3 hal yang kedatangan rombongan ini. Pertama adalah ke internal, kita ingin membangun satu tradisi baru di mana semua sel partai bekerja optimal. DPP tidak hanya mengeluarkan satu lembar kertas rekomendasi, tapi memastikan semua struktur bekerja untuk pemenangan demokrasi. Yang kedua, pesan ke eksternal juga, demokrasi pilkada ini kan perayaannya, kemenangan bersama. Jadi pasangan yang diusung oleh Partai Demokrat kita pastikan adalah pasangan terbaik, bekerja untuk membela hak-hak warga, bekerja untuk memenangkan demokrasi di tingkat lokal, karena kita meyakini, Demokrat meyakini bahwa kesadaran demokrasi di tingkat lokal ini adalah pertahanan kita secara keseluruhan secara bangsa. Pesan ketiga saya khususkan kepada media. Kenapa rombongan Demokrat ini datang ke rilis mewakili media ini? Karena kita ingin mengajak semua komponen sipil, komponen yang kita anggap lebih melek soal politik ini, agar politik yang besok kita hadirkan 9 Desember itu bukan saja melahirkan kemenangan, tetapi juga melahirkan kemaslahatan. Ketua Umum AHY dalam bahasa yang ringkas menyebut menang dan sehat. Ya, terima kasih nih Bang semuanya yang hadir di sini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di kantor Rilis Lampung IT, dan saya berharap ke depan memang ingin mewawancari abang, karena memang waktu juga yang memang setelah rakor langsung datang, dan kita tidak punya waktu untuk bisa berbincang lebih banyak lagi karena memang sudah malam hari. Dan saya yakin besok juga mulai bekerja lagi, dan abang rencananya juga akan kembali ke provinsi-provinsi. Saya mau ke Selatan. Nah, saya Wirahadi Kusuma, mohon maaf jika dalam acara ini ada perkataan yang salah, dan kepada Allah saya mengampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.